فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Kita melanjutkan sesi kedua, sesi ketiga, yaitu di halaman 137. Sekarang Syekh Abdul Salam Berjes mengatakan kepada kita rahimahullah ta'ala, wa qad waradat ahaditsu katsiratun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'muru bis sabri 'ala jawril a'immati wa dhulmihim asuqu tarafan minha. Kata beliau, sungguh telah terdapat atau ada hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan kepada kita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk bersabar atas kelaliman dan kezaliman para penguasa. Di sini saya turunkan sebagian daripada hadis-hadis tersebut. Kata beliau, dalil awal, dalil yang pertama adalah akhraj al-Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Ya. Kata beliau, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyatun. Wa fi riwayatin li muslimin man kariha min amirihi syai'a falyasbir alaihi fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibra famata alaihi illa mata mitatan jahiliyatan. Qala Ibnu Abi Hamzah, qala Ibnu Abi Jamrah, al-muradu bil mufaraqati as-sa'yu fi hilli aqdil bay'ati allati hasalat lidzalika al-amir walau bi adna syai'in fakanna anha bimiqdari shibri li'anna al-akhdha fi dhalik ya'ulu ila safki ad-dima' بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. Qalahu al-hafidhu fil fathi. Fathul Bari. Kata beliau, barang siapa
yang melihat dari amirnya, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia senangi. Barang siapa yang melihat dari amirnya, pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia senangi, dia benci. Ya. Apa solusinya? Falyasbir. Rasulullah SAW mengatakan sabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah shibran, barang siapa yang meninggalkan jamaah ini adalah jamaah kaum muslimin seluruhnya. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh imam tersebut, pemimpin tersebut. Seukuran sejengkal. Lantas mati dia. Setelah dia meninggalkan itu, mati dia. Maka matinya dikatakan mati seperti mati orang jahiliyah. Nanti sebutkan oleh beliau tafsirnya bukan mati kafir ya, enggak. Sebagai riwayat mengatakan tafsirnya adalah mati ala kabiratin minal kabair. Mati di atas dosa besar dari sekian dosa besar yang ada. Bagaimana? Lalu kata beliau, dalam riwayat yang lain daripada Imam Muslim, man kariha min amir syai'a, barang siapa yang ada dia lihat benci daripada suatu perbuatan yang tidak disenangi daripada amirnya, pemimpinnya, suatu perbuatan atau pekerjaan atau perintah atau larangan, yang penting dia melihat sesuatu yang tidak senang oleh dia. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada dia, sabar. Oleh sabir, sabar dia. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang kharaja. Kharaja ini memberontak. Keluar daripada ketaatan. Mencabut baiatnya. Ya. Sekedar atau sejarak, sejengkal. Maka lalu dia mati atas perbuatan demikian. Kecuali matinya seperti mati kaum jahiliyah. Dan Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan, al-muradu bil mufaraqati. Yang dimaksud dengan mufaraqah di sini, meninggalkan amirnya dengan jarak sejengkal tadi, adalah as-sa'yu, ada usahanya, ada kegiatan dia, ada usahanya daripada bentuk menanggalkan atau melepaskan ikatan baiat yang telah dihasilkan terhadap amir atau pemimpin tersebut. Walaupun seandainya dia usaha itu adalah sejarak adna syai', sejarak jarak yang paling minim. Maka fakanna anha, di sini Nabi SAW memberikan kiasan kepadanya. Ya, adalah sejarah berapa? Sejengkal. Li'annal akhdha fi dzalik, karena melakukan perbuatan demikian itu adalah akan menghasilkan bentuk penumpahan darah kaum muslimin secara tidak benar. Wal muradu bil mitatil jahiliyah, yang dimaksud dengan mata mitatan jahiliyatan di sini adalah artinya halatul mauti, posisi keadaan matinya, meninggalnya dia tersebut sama dengan kematian jahiliyah di atas kesesatan. Dan walaysa lahu imamun muta', dan tidak ada baginya seorang amir atau imam yang ditaati, li'annahum kanu la ya'rifuna dzalik, karena orang jahiliyah tidak kenal dengan imam, tidak kenal dengan pemimpin. Sebab Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan kepada kita,
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dan golongan bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Dan masalah jahiliyah. Ya, masalah tipikal karakteristik masyarakat jahiliyah. Kalian baca dan kalian kalau bisa buka ya syarah Masail Jahiliyah yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Itu kitab subhanallah. Ya. Itu kalau kita baca surah Al-Baqarah yakni persis apa yang terjadi di hari kita ini. Kita baca kitab itu, pelajari, dibaca, telaah, diajarkan apa yang kita hadapi dari ini persis yang ada dalam itu. Imam itu mengarang subhanallah. Tidak sia-sia itu. Syu'matul Wahab rahimahullah karyanya subhanallah. Mulai daripada usul thalatha, mulai daripada kitab apapun boleh karang. Oh subhanallah. Kitab singkat-singkat. Tetapi faedahnya sangat banyak. Dia belajar Masail Jahiliyah dulu di tahun 86. Lahir kalian. Yang Bejubri dulu rahimahullah ta'ala. Dulu kita belajar kitab tipis sudah. Masih ada fotokopi simpan. Ketika kelas 3 SMEA. Ya, belajar kita malam. Beliau baca, kemudian terangkan. Tahun 86. Syarahnya singkat waktu itu. Tapi yang diterangkan Buya, subhanallah. Ya, sekarang banyak surah, banyak syarah. Shalih Al-Syekh, Shalih Fauzan, banyak. Ya, Syekh Zaid Madakhali, ada syarahnya. Itu kalau bagi kalian yang mempunyai kitab asli atau PDF, tolong bagi prasetya dibuka itu. Sediakan waktu untuk bukanya, apakah sekali sepekan, dua kali sepekan. Ya, insyaallah di cara di pondok mau buka, tapi sekarang masih dibuka di Duri. Di Duri sudah sampai di karakteristik ke 60 sekian. Lebih 100. Paham itu? Dan kata beliau selanjutnya, walaisal murad, dan bukan dimaksud di sini mitatan jahiliyah itu adalah yamutu kafiran. Dia mati dalam keadaan kafir, enggak. Dia mati dalam keadaan melakukan satu dosa besar, sekian dosa besar yang ada. Bal yamutu asian, dikatakan mati dalam keadaan maksiat. Dikatakan Imam Hafidh atau Hafidh Ibn Hajar dan Fathul Bari. Ad-dalil tsani, lihat. Dalil yang kedua. Kata beliau, ad-dalil tsani akhraj al-Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Ya, juga dikeluarkan dari kitab tersebut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Qalu atharatun hiya al-infiradu bi syai' amman lahu fi haqqun. Ya. Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi setelah saya ini atharatun. Atharatun itu bisa dikatakan secara ringkas adalah kemonopolian, ya. Memonopoli hak orang. Ya, sifat monopoli. Dan perkara-perkara yang akan kalian ingkari, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu tunaikanlah hak kamu atas mereka. Kalian tunaikan hak kalian atas mereka. Beramir artinya. Amir itu punya hak kepada kita. Itu tunaikan itu. Haknya apa? Mentaati, taati sudah. Kalau suruh misalnya bayar ini, bayar itu, sudah kita bayar. Kita tunaikan hak. Ya. Dia kepada kita, hak mereka kepada kita. Kita tunaikan. Kalau hak kita, kata Rasulullah SAW, kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Hak kita. Ya. Ibaratnya punya kita.
Ya, itu adalah hak kita. Kemana kita minta? Minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta pada mereka, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya. Solusi supaya apa? Jangan terjadi pemberontakan tadi, jangan terjadi kisruh tadi, jangan terjadi mudahara. Ya, demonstrasi salah sih. Itu lihat negeri kita boleh dikatakan tidak kosong dari reformasi. Dimanapun negara yang metode kehidupan negaranya adalah sistem demokrasi, sistem kufar barat Yahudi, tetap akan kisruh sampai kapanpun. Tidak bisa tidak. Cuma kita salafiyin, alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah, ada tuntunan, ada bimbingan, ada asalnya benteng yang membentengi kita, ya, ada rambu-rambu yang membimbing kita jangan sampai berbuat seperti perbuatan kaum ghawaiyin, kaum serampangan. Ghawaiyin itu adalah orang-orang yang tidak ada, dikatakan dalam tafsir lain dikatakan oleh perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menasihati muridnya Al-Kumail, ya, itu adalah yamiluna ma kulli rihin. Mereka condong kemana angin bergerak. Enggak ada prinsip. Berbuat sekehendaknya, enggak ada tuntunan, enggak ada arahan. Pokoknya demo, bunuh. Negeri kita subhanallah, di hari ini antum lihat begal di mana-mana. Itu akibat apa? Akibat demokrasi tadi. Tidak akan selamat, tidak akan tenang suatu negara yang memakai prinsip-prinsip kufar barat Yahudi dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bisa apalagi berdoa. Mudah-mudahan para pemimpin tersebut lindung oleh Allah Azza wa Jalla dan berbuat dengan artinya apa yang dipandang itu adalah aslah, lakukan. Contoh saja di zaman Pak Harto, rahmatullah, kita nggak bisa melupakannya itu. Dan orang-orang yang umur-umur di atas 40-an itu tahu. Ya, di tahun 80 sekian, setahun cuma prosesnya, yang dikenal dengan Petrus. Ya, Petrus ya. Ya udah Jakarta kan. Petrus. Itu subhanallah, begini jantung orang premanisme dan orang-orang yang rusak. Tidak bergerak sedikit pun. Penembak misterius. Itu kita tidak syak dan tidak ragu, itu adalah perintah Pak Harto, karena dia panglima tertinggi pada masa itu dan punya hak dia. Solusi yang terbaik untuk merantas, ya, kerusakan dan keburukan dan kehancuran suatu negara, tidak ada kecuali itu. Paham itu? Antum lihat sekarang ini, mana tidak bisa dengan nasihat itu. Setahunnya prosesnya. Tenang negara pun. Tapi subhanallah, kufar barat tidak senang dengan keadaan Indonesia yang sudah mulai mengarah kepada kebajikan. Dia bawa-bawa dari luar oleh mereka. Terjadilah reformasi ini, lihat. Ya, reformasi terjadi sampai hari ini juga tidak kita rasakan nikmat yang signifikan sebagaimana di zaman beliau. Paham itu? Tidak terasa. Tapi mudah-mudahan saja kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang lebih aslah, yang lebih baik. Paham itu? Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh mereka, ya, dan kemaslahatan kaum muslimin bisa mereka lakukan. Mengerikan dari ini. Ya, keamanan, ketenangan hidup sulit. Ya, begal di mana-mana, dan begal bukan begal sindikat itu. Karena yang anggap begal itu adalah pribadi-pribadi sindikat itu, sindikat. Ada di belakangnya itu. Kalau nggak ada di belakangnya orang-orang yang top itu nggak mungkin itu berlaku. Sebab begal bukan anak muda kayak kalian, yang umur kita.
40, 50. Udah berubah dia begal ya. Itu apa itu? Kalau bukan serikat. Kalau anak muda mungkin ada kecanduan dia atau apa. Tapi ini enggak. Cuma. Nah, kita insyaallah ta'ala berusaha jangan melakukan seperti itu. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atharatun. Itu adalah hiyal infiradu bisyai' amman lahu fi haqq. Orang yang memonopoli, menguasai suatu itu dia aja. Ya, monopoli lebih singkatnya. Maknanya secara singkat, monopoli. Ya. Dan wa qauluhu umurun tungkirunaha. Dan berkata Rasulullah SAW, ada perkara-perkara yang akan terjadi dan perkara itu kalian akan mengingkarinya, yakni min umuriddin. Yaitu dari perkara-perkara din. Wa qad arsyadahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil hala. Wa hiya isti'tharul umara bil amwal wa idharum bil mukhalafati syar'iyyah ila maslaki salim wal muamalatil hasanati allati yabra'u sahibuha min al-wuqu' fil ithim. Wa hiya i'ta'ul umara al-haqq alladhi kutiba lahum alaina min al-inqiyadi lahum wa 'adamil khuruj alaihim. Wa su'alullah al-haqq alladhi lana min baitil mal yastakhiru ya bitaskhiri qulubihim li'adaihi aw bita'widina anhu. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala ala hadzal hadits fihi al-hathu 'ala as-sam'i wa ta'ah wa in kana al-mutawalli zaliman asufan fayu'ta haqqahu min at-ta'ah wa la yukhraj alayhi wa la yukhla' bal yatadarra'u ila Allah ta'ala fi kasfi adhahu wa daf'i syarrihi wa islahihi. Intaha wa qawlu Ibnu Allan. Ya, baik. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menuntunkan dan mengarahkan, membimbing kita, ya, membimbing kaum muslimin di dalam posisi dan keadaan seperti ini, yaitu keadaan di mana para pemimpin itu adalah orang-orang yang memonopoli harta benda kaum muslimin. Monopoli oleh dia. Kemudian nampak dari mereka tersebut penyelisian terhadap syariat. Dua kan. Masalah dunia, masalah din. Tuh lihat. Harta benda dunia itu. Hak kita diambil. Sekarang hari ini kisrun dalam sesi pada itu. Banyak marhabakallah. Kemudian penyelisian isi syariat. Nah, apa tuntun Nabi SAW untuk menjalani jalan dan metode yang paling selamat dan muamalah yang paling terbaik, yang dimana muamalah tersebut dan jalan yang paling selamat tersebut mengantisipasi ya seseorang tersebut daripada terjerumus kepada dosa. Dosa apa dia? Dosa memberontak, dosa memerangi, dosa kudeta, dosa revolusi, dosa menumbangkan, dan sebagainya. Selamat dia. Enggak terjadi pada dia dosa. Dan kemudian kata beliau di sini, wahiyya adalah i'ta'ul umara, yaitu memberikan kepada pemimpin itu hak yang telah ditetapkan kepada kita. Hak sam'u wa ta'ah kita berikan. Hak-hak yang lain kita berikan. Namun hak kita tetap minal inqiyadi lahum, tunduk kepada mereka dan mentaati mereka dan tidak melakukan pemberontakan atas mereka tersebut. Lalu wa su'alullahil haqqa, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita daripada bentuk harta tadi, daripada bentuk pembagian harta di Baitul Muslimin misalnya,
ya, bitaskhiri qulubihim li'adaihi, dengan cara ya menundukkan hati-hati mereka dengan menunaikannya, au bi ta'widina anhu, atau dengan cara ta'widin. Apa ta'wid? Mengganti. Ya, menggantinya daripada demikian tersebut. Imam Hafiz Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, adalah motivasi untuk mentaati dan mendengarkan. As-sam'u wa ta'ah. Ya, kata Rasulullah SAW, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Ya, dengarkan dan taati pemimpin tersebut. Wa in kana al-mutawalli zaliman, walaupun seandainya orang diberi amanah, pemimpin itu adalah seorang yang zalim, asufan. Sufan itu sudah katakan lalim. Zalim atau lalim. Ya. Zalim atau lalim. Fayu'ta haqqahu min ta'ah. Diberikan hak pemimpin tersebut daripada bentuk ketaatan, dan jangan keluar memberontak, dan jangan ditanggalkan baiat, lepaskan, dan hendaklah seseorang itu kembali tobat, taat, dan tunduk kepada Allah, dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di dalam supaya Allah Azza wa Jalla secepatnya menyingkap, menghilangkan, ya, melepaskan, ya, gangguan dia kepada, ya, gangguan daripada si amir tadi atau pemimpin tadi, dan menolak kejelekannya dan memperbaikinya. Itu solusi-solusi daripada pemimpin yang zalim kepada kita. Qala Ibnu Allan, berkata Imam Ibnu Allan, fihi as-sabru 'alal maqdur. Di sini dikatakan beliau adalah, di dalam hadis ini menunjuk pada kita adalah sabar di atas takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kisah daripada Al-Hajjaj bin Yusuf tadi. Sudah merupakan sudah takdir Allah tentu kepada kita demikian. Secara qadaran. Tapi perbuatan kita dengan perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan itulah syar'an. Akibat daripada dosa kita. Akibat dari perbuatan kaum muslimin. Apalagi untuk lihat negeri kita nih. La ilaha illallah. Maksiat di mana-mana untuk lihat. Belum lagi LGBT. LGBT, perbuatan LGBT. Na'udzubillah min rahmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Mendunia. Bukan artinya suatu negara saja sudah mendunia. Sudah terang-terangan mereka melakukannya. Sebagaimana, ya, kaum Sodom dulu melakukannya demikian bentuknya lakukannya. Ya, untuk baca tafsiran daripada surat Al-Ankabut. Akhir-akhir atau pertengahan itu. Ya. Sebagaimana kaum Sodom dulu melakukan LGBT subhanallah bersama-sama di Nawadi. Nawadi itu udah katakan aula besar. Pesta homoseks sambil terkentut-kentut menulis. Sekarang kan tafsiran surat Al-Ankabut tentang itu ada tuh nanti. Tidak belajar belum masuk, nanti masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah. Sekarang boleh itu. Banyak kita saksikan ada berita, ya, LGBT pesta homoseks. Dan itu bukan satu dua orang, puluhan. Zaman Sodom, negeri Sodom itu pelakunya itu dia. Ya, di tafsir Al-Ankabut masih ingat tuh sama Farhan. Belajar kalian itu. Ya, Allah musta'an rahmatullah, maksiat. Allah turunkan musibah dan bala demikian kepada kita. Akibat itu tuh. Allah beri kepemimpinan seperti itu. Itu akibatnya. Nah, hendaklah kita redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan meredhai qada dan qadar baik itu, ulwihi wa murrihi. Baik qada dan qadar itu adalah baik manis atau pahit, dan wa taslimu li muradir Rabb al-Alim al-Hakim, dan kita tunduk terhadap keinginan Rabb yang sangat berilmu dan sangat bijaksana. Dan dalil yang ketiga yang baik.
Dalil yang ketiga menunjukkan kepada kita Kharajal Bukhari dan Muslim juga dalam sahih mereka berdua. An Usaid bin Khudair. An Usaid bin Khudair. An Usaid ibn Khudair anna rajulan minal ansar khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawdi. Ya. Di sini jelaskan oleh beliau kepada kita Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat yang mulia Usaid bin Khudair, ada seorang lelaki di kalangan kaum Ansar, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat ini ya khala bi Rasulillah SAW. Artinya berduaan bersama Rasulullah SAW dan yang lain. Dia berdua aja, dia Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah SAW, ala tasta'amiluni. Ya, kenapa kamu tidak mempekerjakan saya? Kenapa kamu tidak menjadikan saya sebagai ini, itu, sebagainya? Itu artinya. Kalau baratnya, kenapa kamu tidak berikan saya jabatan sebagaimana kamu berikan kepada fulan? Ya subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Hikmah dalam kehidupan. Rasulullah SAW berjamaah kita bukan mengatakan beliau tahu yang gaib, enggak. Yang tahu gaib Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi SAW dikasih tentang yang gaib daripada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu di dalam kepemimpinan apalagi Nabi SAW dia sangat mengetahui siapa yang pantas, siapa tidak pantas. Dan itu kalian nanti ketika kalian sudah memimpin, sudah jadi pemimpin, sudah berumah tangga, itu tahu kalian. Di antara anak kita itu juga kita tahu ini mampu dia tidak mampu itu tuh. Jangan kalian ya meminta-minta. Tidak bagus. Situasi dan kondisi yang kita inginkan itu kalau kita adalah orang yang memang mumpuni, tidak akan dilupakan orang. Tidak akan dilecehkan orang. Pasti seorang pemimpin tahu dia. Ini anak tahu. Ini anak pantas. Ini anak pantas. Ya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Untuk dia tahu mana sahabat yang mampu di sini, mana tidak semampu. Dia tahu dia. Dan kita juga dalam kepemimpinan, dalam berumah tangga, dalam membina ya pondok atau apapun. Itu kita ngerti. Atau santri-santri. Ini dia pantas ngajar. Ini mungkin nggak mampu dia ngajar tapi dikasih tempat yang lain. Itu pasti ada. Allah enak itu kalian rasakan nanti setelah kalian jadi mengelola satu badan pendidikan, itu tahu kalian. Hatta anak kita tidak akan seluruhnya mampu untuk melakukan apa yang dilakukan orang tuanya. Tidak. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Dari situ kita belajar. Artinya memilah dan memilih, menentukan dan tidak menentukan, di situlah. Itu proses kehidupan melalui perjalanan umur. Itu paham kalian nanti. Jadi ini sahabat minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak memakai saya? Itu arti ringannya itu. Kenapa kamu tidak memakai saya Rasulullah SAW? Sementara kamu pakai sebulan. Nah, sebulan kamu pakai saya enggak? Itu kan timbul rasa keinginannya kan. Nah, di sini kata Rasulullah SAW kepada kita, faqala innakum satalqauna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan menemui setelah saya nanti meninggal atharatan. Pemonopolian, bentuk monopoli daripada para pemimpin dan penguasa pada masa itu. Ya, maka kalian sabar, fasbiru. Solusinya apa dia? Sabar. Sabar sampai kapan? Sampai kalian bertemu dengan saya nanti di telaga Kautsar. Di akhirat. Itu sabar. Sabar bukan sampai mati aja. Rasulullah SAW bertanda. Sampai kalian nanti bertemu dengan saya di telaga Kautsar.
Itu menunjukkan kepada kita apa dia? Bahwasanya orang yang melakukan demikian dan sabar terhadap pemimpin yang zalim, yang lalim, dan sebagainya. Ganjarannya apa dia? Di Telaga Kautsar nanti bertemu dengan Nabi SAW secara tidak langsung. Dia akan meminum telaga tersebut. Tuangan dari tangan beliau yang sangat mulia. Enggak menjadi ahlul bidah, dia enggak. Paham itu? Tidak menjadi ahlul bid'ah. Ahlul bidah enggak. Ahlul bidah penjara rahmatullah, ya, Rawafid, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, bidah-bidah akidah, bidah-bidah yang merusak manhaj dan sebagainya. Itu rentetannya, ya, bukan di sini di dunia saja, nanti sampai di Telaga Kautsar. Apa dia? Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, suhqan fasuhqa. Menjauhlah kamu, menjauhlah kamu. Ada sekelompok umatnya dalam Sahih Muslim jelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, umatnya dari jauh datang kepada dia, tidak bisa mendekat kepada telaganya. Tidak bisa dia. Rasulullah mengatakan, ya Allah, ummati, umat saya Allah SWT. Allah katakan, tidak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Yang Allah dilakukan dalam Sahih Muslim itu. Kemudian setelah perkataan Allah demikian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan suhqan fasuhqa. Menjauhlah, menjauhlah. Sampai demikian akibat daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, di akhirat nanti. Nah, orang yang sabar tadi berbuat apa dia? Dia sabar. Mahmud dia. Sampai bertemu dengan Nabi SAW di akhirat di telaganya. Artinya, dia ikut minum. Nah, ada bidah atau tidak? Oleh sebab, ngerikan itu. Jadi jangan coba-coba kita, ya na'udzubillah. Ya, na'udzubillah di belakang kesesatan. Apalagi sesat di dalam masalah akidah dan manhajiyah. Yang lain enteng tuh. Ya, tunjukkan, lihat kembali. Ya, wa qad bawwaba alaihi an-Nawawi fi Syarh Muslim, Hafiz an-Nawawi memiliki bab, kata beliau, babul amri bis sabar inda dzulmil wulat wa isti'tharihim. Bab yang menjelaskan kepada kita perintah daripada Nabi SAW untuk bersabar ketika terjadi kezaliman daripada para pemimpin dan pemonopolian daripada mereka tersebut. Wa bawwaba alaihi Ibnu Abi Asim dalam sunnah, kitab sunnah. Imam Ibnu Abi Asim ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, babu ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sabr 'indama yara al-mar'u min al-umuri allati yaf'alu al-wulad. Yaitu bab yang menjelaskan kepada kita perintah apa-apa yang diperintahkan dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar ketika dan tak kala seorang muslim, seorang manusia menampak dan melihat daripada pemimpinnya perkara-perkara yang tidak disenangi oleh dia. Maka pernah dilakukan oleh pemimpin tersebut, tidak suka dia, sabar dia kepada kejadian tersebut. Dalil yang keempat, betul baik. Ad-dalil rabi', dalil yang keempat, akhrajal Ismaili fi Musnad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marfu'an, daripada Imam ya Ismaili di dalam Musnad Imam bin Khattab radhiyallahu anhu, punya makhluk di bawah tuh. Ya, dalam Musnad sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita secara marfu' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril faqala inna ummataka muftatatun ya muftatina ya inna ummataka muftatinatun min ba'dik. Faqultu man min aina? Qala min kibali umara'ihim wa qurra'ihim yamna'ul umara' an-nasa al-huquq fayatlubuna huquqahum fayuftanuna wa yattabi'ul qurra'u ha'ula'il umara' fayuftanun. Qultu fa kaifa yaslamu min man salima minhum? Qala bil kaffi was sabr in u'tu alladhi lahum akhaduhu wa in muni'u
wa in muni'uhu ya tarakuhu. Qala Ibnu Katsir fi Musnad al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu haditsun gharibun min hadzal wajh. Fa inna Maslamata ibn Ali al-Khushani dhaif. Wa dalilul khamis. Ya. Tempat dulu. Kata Nabi kita Muhammad SAW datang kepada saya Jibril. Datang Jibril kepada saya mengatakan sesungguhnya umat kamu nanti adalah muftatinatun min ba'di. Akan terfitnah. Terfitnah itu apa ya? Terfitnah setelah kamu nanti. Kemudian saya bertanya, ya Jibril, fakultu min aina? Dari sisi mana bentuk fitnah tersebut? Qal Jibril menjawab, min qibali umaraihim wa qurraihim. Dari sisi para pemimpin mereka wa qurraihim. Qurra itu saya katakan ulama. Bisa dikatakan para penghafal Quran, bisa berkatakan ulama. Yamna'ul umara'un nasal huquq. Fitnah daripada sisi umara, pemimpin adalah di mana pemimpin tadi menahan hak-hak daripada rakyatnya. Ya, tahan oleh dengan kasih oleh dia. Fayatlubuna huquqahum, dan mereka meminta hak-hak mereka. Siapa tadi pemimpin tadi minta haknya oleh mereka. Fayuftanuna, terfitnahlah di situ. Wayattabi'ul qurra haula'il umara fayuftanun. Dan pada masa itu para pemimpin tadi atau para pemimpin tadi yang zalim tadi dan sebagainya diikuti oleh para qurra. Para ulama atau para penghafal Quran tadi. Qurra itu artinya bukan para ulama. Kalau qurra biar hafal dikatakan dalam berbagai hadis itu artinya para ulama. Ahli ilmu pada zaman itu. Mereka tersebut mengikuti umara tadi. Terfitnah mereka di situ. Terfitnah karena kedudukan, jabatan. Artinya mereka akan memberikan fatwa sesuai dengan keinginan daripada pemimpin. Itu ada, bukan tidak ada. Baik di zaman kita dan sebelum juga demikian. Illa marhamallah. Ya, akhirnya terfitnah mereka tersebut dari sisi umara tadi. Ya, dan umatnya terfitnah juga di sisi umara tadi. Rahmatullah. Kemudian qultu, Nabi SAW berkata pada Jibril, fa kaifa yaslam man salima minhum? Bagaimana bisa selamat orang-orang selamat daripada mereka itu? Rasulullah menanyakan, bagaimana cara selamatnya? Qal maka Jibril mengatakan bil kafi was sabar. Hendaklah orang yang mau selamat kaful lisan. Dia tahan lisannya. Dan sabar. Rahmatullah, itu jalan solusi yang terbaik. Tahan lisannya. Yang bicara dia, yang ribut dia. Jangan mengompori dia, rahmatullah. Ya. In u'tul ladzi lahum akhadhu. Kalau seandainya diberikan kepada mereka haknya, akhadhu, dia mereka ambil. Wa in muni'uh tarakuh. Kalau seandainya dilarang, dia tinggalkan. Mereka tinggalkan. Imam Nukatsir mengatakan ini sanad sebenarnya ada kelemahan. Kata beliau di sini, ya di penjelasan terakhir, hadis gharib dari sisi hadis ini, si jalan ini, karena Maslamah bin Ali al-Khushani lemah. Sekarang kita lihat hadis yang kelima. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, wal Khallal dalam Sunnah, Khallal Imam murid Imam Ahmad. Ya. Wa Abu Amrin Ad-Dani dalam Kitabul Fitan. Ibnu Abi Zamani dalam kitab Usul Sunnah dengan sanad yang jayyid daripada Suwaid ya Ibnu Ghaflah qala li Umar, berkata Umar kepada beliau radhiyallahu anhu, ya Aba Umayyah, inni la adri la'alli la alqaka ba'da 'ami hadha fa in ummira 'alaika 'abdun habasyun mujadda' fasma' lahu wa ti' wa in darabaka fasbir
wa in haramaka fasbir wa in arada amran yang kusu dinak fakul sam'un wa ta'atun dami duna dini ya la tufarik al jama'ata. Kata beliau sini baik. Berkata kepada saya ya Suwaid ibni Ghaflah berkata kepada saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Aba Umayyah, ya Aba Umayyah, wahai Aba Umayyah, sesungguhnya saya tidak mengetahui, semoga saja saya tidak akan bertemu dengan kamu lagi setelah tahun ini. Artinya mungkin tahu beliau meninggal. Terdepan tidak ketemu lagi. Itu nasihat Umar kepada dia. Kalau seandainya ya memerintahkan atau diperintahkan atas kamu, dijadikan kepada kamu seorang amir, yaitu seorang hamba, budak daripada Habasyun, dan mujadda'. Apa mujadda'? Hidungnya potong. Artinya cacat dia. Amir cacat. Paham itu? Tidak sempurna bentuknya. Rahmatullah. Ya mungkin orang melihatnya leceh atau remeh, rahmatullah. Bagaimanapun dia tetap amir. Tidak bisa enggak. Dia sudah diberi amanah, rahmatullah. Apa nasihat beliau? Fasma' lahu wa ti'. Dengarkanlah dan taati. Nasihat beliau sebagaimana nasihat Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Tidak beda, sama. Oleh karena rahmatullah, ya, miskah daripada a'immatus salaf, ya, sumber pengambilan dalil itu akan lepas daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW dan akwal para sahabat, athar para sahabat, athar tabi'in dan a'immatus salaf. Itu tidak lepas. Ya, oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin mereka mempunyai ya hujah yang sangat kuat, yang sulit untuk dibantah oleh siapapun. Ya, bukan kaleng-kaleng warga dalam hujahnya. Dan siapapun ahlu bidah, namanya subhanallah mampu dia. Dan dialog-dialog demikian birahmatullah atau bentuk demikian itu sudah mendahului kita, dan zaman Imam Ahmad juga demikian. Kejadian yang pernah terjadi kepada ya Imam Abdurrahman Al-Azra'i, ya, Azrami, Imam Abdurrahman Al-Azrami, dialog dengan Ahmad ibn Abi Duat juga demikian di depan Amir itu. Dalilnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Nabi SAW dan Khalifah yang 4. Jemaah, dakwah apapun di hari ini, kalau dihujah dengan ini, nggak akan bisa mereka membantah. Dakwah orang mengajak khurud, injak berontak. Entah nih. Ada nggak Rasulullah mengajak demikian? Tidak kan, dia katakan ada, mana? Mungkin dia kena mustahil dia mengatakan ada. Nggak ada satu proyek pun yang tidak ada. Imam Abdurrahman Al-Azrami pada masa itu kepada Ibnu Abi Duat mengatakan kan? Ya, di depan imam, di depan pemimpin pada masa itu Al-Wathiq, istananya. Bagaimana? Ketika bertemu dengan satu ulama sunnah, yang satu ulama bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran makhluk, mengajak kepada mazhab Al-Quran makhluk. Dari itu yang dia tanamkan kepada para pemimpin, penguasa pada masa itu, dan mazhab negara yang resmi. Dan harus itu dibacakan di mimbar dan diajarkan kepada kaum muslimin dan umat pada masa itu. Itu mazhabnya. Ya, di hadapan khalifah yang mulia tersebut, ya, dalam keadaan dirantai Imam Al-Azrami dari penjaranya, datang di situ surahmakumullah, kemudian pada hadapan minta tolong beliau dibuka rantainya dulu. Saya buka rantai, beliau tanya, sekarang yang bertanya saya atau dia?
Kata Amir, sudah kamu bertanya. Bertanya Imam Abdul Rahman Al-Dharawi. Ya. Kamu ini, dakwah yang kamu dakwahkan ini, ada nggak didakwahkan oleh Nabi SAW? Itu pertama. Artinya, adakah Nabi SAW mengajarkan di zamannya kepada para sahabat, didakwahkan kepada kaumnya pada masa itu, mengatakan, wahai kaum saya, i'lamu anal Qur'ana makhluk. Ada nggak? Nggak ada, kata dia. Abu Bakar ada? Nggak. Umar ada? Nggak. Uthman Ali ada? Nggak. Itu dijawab oleh dia. Dia menjawab demikian. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya, tidak pernah mereka mendakwakan demikian. Kamu mendakwakan di hari ini, dua kemungkinan saja. Ima kamu mengatakan adalah Rasulullah SAW dan 4 sahabat ini bodoh. Nggak ada ilmu mereka. Mustahil kan? Atau mereka tidak tahu demikian, mereka diam. Artinya mereka tidak bicara. Memang nggak ada Rasulullah SAW mengatakan para sahabatnya Al-Quran makhluk. Nggak ada. Dakwah nggak ada demikian. Nah itu dia dapat pimpin berjamaah. Dua ini saja. Kalau kamu mengatakan Rasulullah SAW bodoh, ya na'udzubillah surah al-Qur'an, na'udzubillah. Sekufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu mengatakan mereka diam, sakatu diam dia. Waalaikumsalam. Diam para sahabat, diam Rasulullah SAW dan para sahabat, diam. Karena nggak ada di dakwah kepada masa itu. Nah, kalau mengatakan mereka diam tetapi saya bicara. Jadi di sini menunjukkan apa dia? Kamu lebih berilmu daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh beliau kepada kita, pada dia pada masa itu, pada Ahmad bin Du'ad, ya luka ibn luka. Wahai anak yang dungu bahlul, daripada anak yang bahlul. Itu jawaban terakhir dia. Rasulullah SAW tidak mendakwakan mazhab yang demikian. Kamu mendakwakan. Rasulullah SAW diam daripada demikian dan para sahabatnya tidak menjelaskan pada ubat demikian. Kamu menjelaskan? Nah, mendengar hujan demikian, rahmatullah, Al-Wathiq, Imam Al-Wathiq, di sana riwayat tersebut, ya, kalian bisa buka baik di Syiar Nubala atau di Tarikh Baghdad, Imam Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad. Ya, setelah mendengar itu, Al-Wathiq sambil mengipaskan sarungnya masuk ke kamar tobat. Setelah itu kata anaknya Rodhi, tobat daripada mazhab itu. Rahmatullah, mazhab Jahmiyah tadi. Jadi dari mana hujah-hujah mereka? Kalau nampak pemimpin seperti itu, kita adalah perangi, atau kita keluar, atau kita berontak, sebagaimana daripada ulama-ulama mereka Khawarij yang dikatakan dalam mazhab Aimatus Salam mengatakan adalah Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah itu adalah ulama-ulama Khawarij yang duduk di kursi-kursinya. Dia tidak angkat pedang, dia bukan turun lapang, dia enggak, tapi teriak dia. Mengompori kaum muslimin. Provokator dia. Dia main belakang layar aja. Dia enggak ada angkat pedang keluar, enggak. Ikut perang enggak, ikut demo enggak, dia enggak ikut dia, tapi dia terus lanjut. Sebagaimana Qaradawi melakukan di Mesir pada masa itu. Sanggup dia datang daripada negeri Qatar dalam keadaan duduk di kursi, sudah makhluk digiring, ditolak dengan kursi roda, sanggup dia mengompori kaum muslimin Mesir pada masa itu untuk menjatuhkan Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Qa'diyah itu lebih berbahaya daripada yang lapangan itu. Sebab Qa'diyah subhanallah yang terbakar dengan provokasinya bukan satu orang, dua orang, ribuan dan bahkan jutaan kaum muslimin. Kalau turun ke lapangan itu berapa orang karena mereka yang
rahmatullah yang melakukannya. Tapi qadiyah ini paling berbahaya. Karena itu Hafiz Ibnu Hajar mengatakan qadiyah adalah kaum yang sangat berbahaya. Dan itu ada di hari-hari ini, ada lihat banyak gitu. Satu dua banyak mereka. Paham itu? Lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya. Dikeluarkan oleh hadis yang kelima ya. Ya. 54. Ya. Kelima. Nah, beliau katakan pada kita, fa in umira 'alaika 'abdun habasyun mujadda fasma' lahu wa ti'. Dengarkan dan taati. Wa in darabaka fasbir. Kalau seandainya mereka memukul engkau, sabar. Wa in haramaka fasbir. Kalau seandainya mereka mengharamkan, ya, hak kamu daripada mereka, kamu sabar. Wa in arada amran yang kusudinak. Kalau seandainya mereka menginginkan suatu perintah atau amar yang mengurangi daripada din kamu tersebut, fakul sam'un wa ta'ah. Tetap mengatakan sabar dan taat. Dami duna dini. Darah saya bukan din saya. Dan jangan sekali-kali kamu melepaskan tangan atau memisahkan diri daripada jamaah tersebut. Ini tuntunan dalil yang kelima. Yang keenam, lihat. Ad-dalil sadis, akhrajahu Abu Amr Ad-Dani dalam Kitabul Fitan dari Muhammad ibn Munkadir. Qala lamma buyi'a Yazid ibn Muawiyah, dzakara dzalika li Ibnu Umar faqala in kana khairan radina wa in kana syarran sabarna. Wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Zamanin dalam Ushul Sunnah, dalil yang ketujuh. Kata beliau, dikeluarkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam Kitabul Fitan, ya, bab dalam kitab Al-Fitan, ya, di bawah itu. Ya, Kitabul Fitan. Daripada Abu Muhammad ibn Munkadir, berkata beliau, tak kala di bai'at Yazid ibnu Muawiyah. Tak kala di bai'at Yazid ibnu Muawiyah. Ketika setelah bai'at itu, rahmatullah, disebutkan kejadian itu kepada Ibnu Umar. Semuanya berahmatullah, kalau kita lihat pemimpinan pada masa itu, yang paling berhak pemimpin pada masa itu kan ada cucu Nabi kita Muhammad SAW. Paham itu? Ada cucu Nabi kita Muhammad SAW, ada Hasan dan Husain. Ada anak Abu Bakar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada cucu daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yazid bin Muawiyah, Quraisy. Tidak asal di Quraisy, mereka Quraisy. Bani Umayyah, Quraisy. Tetapi dari sisi kepemimpinan Quraisy, di atas Quraisy, siapa dia? Ahlul Bait. Hasyimiyah. Hasyimiyah pada masa itu adalah Hasan dan Husain dan anak-anaknya. Paham itu? Tapi Muawiyah pada masa itu, ya, melaksanakan kepemimpinan itu secara warisan. Bagaimana? Secara warisan. Lakukan beliau demikian. Tentu sebagian kaum muslimin melihat demikian, tentu bagaimanapun akan terasa dalam hati itu kan cocok, kurang bagus. Nah, mereka mengadu pada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pantas. Pantas dia. Ibnu Abbas ada pada masa itu. Bagaimana? Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Terutama cucu Nabi kita Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Tapi ketika terjadi warafah demikian daripada Muawiyah kepada anaknya, apa jawaban Umar? Ibnu Umar pada masa itu mengatakan, in kana khairan radina. Itu jawabannya. Kalau seandainya kepemimpinan dia itu adalah baik, kita redhoi. Kalau seandainya jelek, kita sabar. Itu tuntunan ulama, tuntunan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW terhadap pemimpin yang zalim. Ya, terjadi apa terjadi sudah subhanallah. Yang jelas, ya, ada kekurangan-kekurangan itu. Ulama mengambil uzur aja kepada dia.
Karena perintah-perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk mentaati pemimpin yang zalim dan sebagainya itu, dan sabar itu sudah mereka pelajari, mereka pahami, dan mereka taati, dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak ada sedikit pun untuk memberontak itu. Ada di kalangan ya cucu-cucu daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair pada Mas'ud rahmatullah, ya, baiat kaum muslimin di kota Makkah dan Hijaz secara khusus. Itu mereka beliau lakukan keadaan ijtihad beliau, dan ulama tidak mengatakan beliau itu adalah khuruj anil hukam. Itu dikatakan oleh imam terus kepada kita, bukan merontak kepada pemimpin bersenda. Paham itu? Sebab kejadian itu sudah beredar sebelum ya kejadian ketika Utsman bin Affan meninggal, berjamaah. Paham itu? Ya, Utsman bin Affan meninggal dan Bani Umayyah ya dan Muawiyah sendiri ya di Syam pada masa itu dia ditunjuk oleh Nabi, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau Utsman pada masa itu sebagai ya pemimpin gubernur di negeri Syam. Dan penduduk negeri Syam pada masa itu sangat cinta kepada Muawiyah. Sangat cinta kepada dia. Bagaimana? Sangat cinta. Setelah terbunuhnya Utsman, itu kaum muslimin kan meminta supaya darah dikisos orang-orang yang membunuh Utsman itu. Terutama daripada Bani Umayyah. Sangat meminta itu. Karena itu dia satu kaum. Utsman bin Affan daripada Bani Umayyah. Tapi ala kuliah rahmatullah fitnah seperti itu terjadi di zaman mereka. Para sahabat. Dan itu juga sudah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad SAW akan terjadi hal yang demikian. Baik muskilah yang terjadi di antara Muawiyah dengan Ali. Baik di antara Ali dengan Aisyah. Ya. Dan di antara Talha. Itu sudah pasti dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW akan terjadi. Nah, jadilah perang Siffin. Rahmatullah. Jadi, yang jelas kita lihat rahmatullah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW tuntun itu tetap bersabar. Sabar. Banyak istighfar. Banyak di rumah. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doakan kemaslahatan kepada mereka. Kepada para pemimpin. Itu aja nasihat para sahabat dan para ulama dan pemimpin. Imam Ahmad untuk lihat berapa banyak asar daripada beliau mendoakan pemimpin tersebut. Sangat banyak daripada beliau. Kita lanjutkan yang ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Bisaybah dalam Musannafnya dan Imam Ibnu Abi Zamanin di dalam Surah Sunnah. Dan dalil yang ketujuh lihat. Ya, rawa At-Tibrizi di dalam Nasihat Lira'i wa Ra'iyah. Imam At-Tibrizi meriwayatkan dalam kitabnya An-Nasihah, nasihat kepada pemimpin dan rakyat. Nasihat pada pemimpin dan rakyat daripada Ka'ab Al-Ahbar annahu qala Al-Sultanu dhillullahi fil ard. Para pemimpin itu atau seorang pemimpin sultan itu adalah merupakan zillullah fil ard. Merupakan naungan Allah yang berada di muka bumi ini. Fa idza amila bi ta'atillah, apabila pemimpin tadi, sultan tadi mengamalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, kana lahul ajru alaikum syukru. Ya, baginya ada ganjaran, kalian bersyukur. Bagi kalian wajib untuk bersyukur. Wa in amila bi ma'siyatillah, kalau seandainya mereka melakukan maksiat kepada Allah, kana alaihi wizru wa alaikum sabar. Nah, maka pemimpin tadi dia akan mendapatkan dosa, bagi kalian sabar. Dia melakukan perbuatan maksiat, dosa bagi dia. Kita enggak dapat dosa. Dosa bagi dia. Dia dapat dosa. Kewajiban kita apa dia? Sabar. Kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia dapat ganjaran, bagi kita bersyukur. Nah, sebaliknya itu juga. Dan kemudian, kata beliau selanjutnya, wala yahmilannaka hubbuhu ala an tadkhula fi ma'siyatillah. Wala bughdhuhu ala an takhruja min ta'atihi.
Jangan sekali-kali yahmilannaka hubbuhu. Jangan sekali-kali menggiring engkau kecintaan engkau kepada dia untuk masuk engkau ke dalam maksiat yang dilakukan. Oh, dia cinta kepada imam tersebut, cinta kepada amil tersebut, tapi kalau maksiat kita ikut, enggak. Kita sabar. Dosa bagi dia. Dan kemudian jangan juga kebencian kita kepada dia, benci kita kepada dia, itu menggiring kita untuk memberontak dan meninggalkan ketaatan kepada dia. Jangan demikian. Tahu itu? Kebencian sudah kita tahan. Tidak suka kita banyak diam. Jangan pula kita berlaku sebagai provokator ke depan. Jangan. Wa'alaikumsalam. Fi hadil hadis, di dalam hadis-hadis dan asar ini dan selainnya, yang banyak ujubus sabar. Menunjuk pada kita wajib bersabar, ya, daripada kelaliman para pemimpin, wahtimalil adha minhum, dan ihtimal. Apa ihtimal artinya? Tabah, sabar. Ihtamala itu sama dengan yatahammal. Yatahammal itu artinya sabar. Tapi itu bersabar daripada gangguan mereka tersebut, lima fi dzalika min dar'il mafasid al-'azimah. Karena kesabaran itu adalah dalam bentuk menolak dan mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang sangat besar, allati tatarattabu ala adami sabar alaih, yang diakibatkan karena tidak sabar atas mereka itu. Kalau tidak sabar, terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Sabar kita, terjadi maslahat yang besar. Sabar aja kita berjalan makmullah, diam sudah dia, ya, tidak terjadi penumpahan darah. Tapi kalau tidak sabar, terjadi penumpahan darah. Akibatnya. Ya, kita rasakan dari ini dulu. Ya, enggak, bukan suatu hal yang rahasia dan merupakan rahasia umum seorang. Pokoknya kalau tidak sabar dengan keadaan pemimpin, terjadi apa yang terjadi? Darah tertumpah, dibunuhlah, dipenjaralah, seorang apa yang tidak terjadi. Tahun 98 kita lihat. Yang tidak terjadi. Di negeri luar juga demikian, negeri kufar. Tidak ada cerita kalau sudah demikian keadaannya, habis sudah. Dan Saudi, subhanallah, subhanallah, sangat mengantisipasi di situ. Mana kan tuh dapatkan di Saudi memberontak, atau di Saudi ada demo, di Saudi begini, tidak ada. Sampai hari ini baru dapat kita, Allah lebih sahab, mudah-mudahan saja jangan terjadi. Tapi itu beda negeri luar. Subhanallah, sedikitnya masalah sudah gebiar, ribut. Demo se-Indonesia, demo ujung nanti jarah, subhanallah, akhirnya terjadi pemerkosaan, pembunuhan, kehancuran, pembakaran, itu yang terjadi sampai hari ini kita saksikan. Saudi alhamdulillah nggak ada. Ya, dijaga oleh mereka. Dan itu bukan dengan sogok uang, tidak sogok, itu dengan ilmu. Ulama selalu menanamkan di majlis tentang demikian. Sabar. Nah, paham itu? Kemudian lihat. Selanjutnya kata beliau kepada kita. Yaqulu Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Ya. Kata beliau, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru. Dan adapun melazimkan untuk mentaati para pemimpin yang zalim dan lalim tadi, walaupun mereka adalah jaru, zalim atau lalim, li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj min ta'atihim min al-mafasid adha'afu ma yahsulu min jawrihim, karena akan mengakibatkan dari perbuatan memberontak dan kudeta kepada mereka itu meninggalkan ketaatan kepada mereka, ya, terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih parah, berlipat ganda kerusakan itu daripada yang dihasilkan daripada bentuk kelaliman mereka tadi. Bal fis sabar, bahkan di dalam kesabaran atas kelaliman mereka dan kezaliman mereka tersebut, itu bahkan dikatakan oleh ulama ini, seorang alim ini mengatakan takfirus sayyiat, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allahu akbar, tuh lihat. Paham itu? Wa mudha'afatul ujur, dan mendapatkan, ya, berlipat ganda atau berlipat-lipat daripada ganjaran.
Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menguasakan mereka kepada kita itu, kepada kaum muslimin, kecuali karena rusaknya amalan-amalan kita. Syirik merajalela, bidah merajalela, maksiat merajalela, riba merajalela, seluruhnya rahmatullah. Akhirnya apa? Allah timpakan, Allah kuasakan kepada kita pemimpin yang seperti itu. Kemudian wal jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amalan. Fa'alaina al-ijtihad fil istighfar. Maka diwajibkan kepada kita untuk bersungguh dalam istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dan memperbaiki amalan kita. Itu solusinya tuh. Solusi supaya terlepas daripada perbuatan dan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini yang tadi sudah kita jelaskan awal tadi. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Awalamma, ya, apa arti awalamma itu bagus? Apakah tak kala menimpa kalian satu musibah? Qad asabtum mithlaiha. Sungguh telah ditimpakan kepada kalian sebelumnya seperti itu juga. Kemudian kalian mengatakan anna hadza. Dari mana seperti ini? Kok begini itu istilahnya? Kenapa seperti ini? Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwa min indi anfusikum." Itu adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan kalian. Itu tidak akan datang musibah tersebut kecuali dari diri kalian. Paham itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Tidaklah tidak menimpa engkau satu hasanah kebajikan. Itu adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa-apa yang menimpa engkau dari satu kebajikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang menimpa engkau daripada bentuk kejelekan itu adalah dari hasil perbuatan engkau sendiri. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan juga, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami telah nuwalli, mempergulirkan pemimpin gitu saja. Menjadikan pemimpin. Tidaklah kami menjadikan pemimpin sebagian orang yang zalim atas sebagian mereka. Ya, itu akibat daripada apa? Bima yaksibun. Akibat daripada apa yang mereka hasilkan, apa mereka kerjakan. Bima ya'malun, yaksibun itu ya'malun. Akibat dari perbuatan mereka. Artinya pemimpin yang zalim itu adalah ditimpakan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Itu akibat daripada perbuatan kita dan hasil usaha kita. Rahmatullah. Kemudian juga lihat, fa idza arada ar-ra'iyah ayatakhallasu min dzulmil amir adh-dhalim falyatruku dzulm. Apabila rakyat ingin berlepas diri atau melepaskan dirinya daripada kezaliman pemimpin yang zalim, apa jalannya? Hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Subhanallah. Kita ingin bebas daripada kezaliman pemimpin. Ingin bebas daripada kelaliman pemimpin. Solusinya bagaimana? Ya sudah, kamu tinggalkan kezaliman kelaliman juga. Nah, sekarang kita lihat. Rakyat juga zalim. Rakyat juga lalim. Ya apa enggak? Dikasih oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu juga. Sebenarnya dari awal tadi rahmatullah, pemimpin itu merupakan mir'ah, kaca, cermin dari para rakyat. Bagaimana rakyatnya atau bagaimana pemimpinnya itu rakyatnya? Pemimpinnya bagaimana? Zalim, lalim, ya rakyatnya demikian juga. Sebab pemimpin itu rahmatullah lahir daripada rakyat. Tidak ada namanya manusia dipimpin oleh jin atau malaikat, mustahil kan lihat. Manusia juga pimpinnya. Lahir daripada manusia tadi. Abu Bakar lahir daripada manusia yang sezaman dengan dia, para sahabat. Umar demikian juga.
Utsman demikian juga, Ali demikian juga, para pemimpin di dunia antum lihat, baik di zaman Khalifah Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, kan dari rakyat seluruhnya itu. Nah, bagaimana? Subhanallah. Berkata, lihat selanjutnya. Wa an Malik bin Dinar annahu jaa fi ba'di kutubillah, ya, daripada Malik bin Dinar mengatakan datang sebagian daripada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, anallahu malikul malik. Allah mengatakan saya adalah malikul malik. Malikul mulk. Saya, kata Allah, adalah ya raja di raja artinya. Saya ini penguasa di atas penguasa seluruhnya. Saya menguasai dunia seluruhnya. Qulubul muluk biyadi. Hati para raja itu berada di tangan saya, kata Allah Azza wa Jalla. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmatan. Barang siapa yang mentaati saya, kata Allah Azza wa Jalla, saya akan menjadikan mereka tersebut sebagai rahmat atas umatnya. Wa man asani ja'altuhum alaihi niqmatan. Barang siapa yang durhaka kepada saya akan menjadikan pemimpin itu sebagai niqmah. Hukuman. Sanksi. Fala tasghalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan sekali-kali kalian menyibukkan diri kalian untuk mencela, mencaci maki para pemimpin tersebut. Walakin tubu a'tifukhum alaikum. Akan tapi tobatlah kalian, pasti mereka itu akan berlemah lembut dan baik kepada kalian. Rahmatullah. Ya. Ini dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang baik. Selanjutnya. Wa hadzal athar alladhi dzakarahu min al-Israiliyat wa qad ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an wa la yathbut. Ya, athar yang di atas ini disebutkan daripada kaum Bani Israel, kita Israiliyat, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marfu'an, tetapi tidak sabit dia. Wa inna ma akhraja Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf, kalau Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih kepada Imam Malik Ibnu Mighwal. Qala kana fi Zabur Daud. Beliau mengatakan terdapat di kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Inni anallahu la ilaha illa ana. Yaitu adalah saya adalah Allah yang tidak ada berhak kalian ibadati, tidak ada ilah ma'bud selain daripada kecuali saya. Tidak ada ma'bud yang berhak diibadati kecuali saya, kata Allah Azza wa Jalla. Wa qad jazama Ibnu Al-Jawzi fil Ilal an hadza min kalamil warid fi ba'd al-kutubi as-sabiqah wa tabi'ahu ala dhalika Sakhawi fi takhrij al-ahadits al-adilin. Imam Al-Jawzi menjazamkan itu memastikan di dalam kitab beliau Al-Ilal bahwasanya perkataan ini yang datang ini di sebagian kitab-kitab sabiqah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terdahulu, ya, diikuti wa tabi'ahu ala dzalik, diikuti pemahaman ini oleh Imam As-Sakhawi di dalam kitab Takhrijul Ahadits Al-Adilin. Nah, selesai kita.